Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai soal-soal yang sering digunakan dalam SBMPTN. Bagi kawan-kawan yang baru lulus SMA, yang ingin masuk kuliah, soal ini sering digunakan untuk tes SBMPTN. Dan bagi kawan-kawan yang ingin ikut CPNS, soal-soal seperti ini juga sering digunakan dalam tes CPNS khususnya pada bagian TIU. Jadi saya sarankan bagi teman-teman jangan skip video ini, perhatikan setiap penjelasan pada soalnya agar dapat dipahami dengan baik. Oke, langsung saja pada nomor 1 di sini. Jika X ditambah Y sama dengan 100 dan X per Y sama dengan 1/9, maka Y kurang X sama dengan berapa? Oke, di sini ada 20, 30, 50, 60, dan 80 pilihannya. Bagaimana caranya? Maka kita harus mencari nilai X dan Y dulu dengan menggunakan persamaan-persamaan atau informasi yang diberikan, yaitu X tambah Y sama dengan 100 dan X per Y sama dengan 1/9. Jadi sekarang kita gunakan X per Y dulu. X per Y sama dengan 1/9, maka X sama 9X, oke kita kali silang ini, 9 kali X, 9X sama dengan Y kali 1 sama dengan Y. Berarti Y sama dengan 9X. Y sama dengan 9X, oke. Kemudian setelah ini, kita punya persamaan X ditambah Y sama dengan 100. Kemudian kita substitusikan Y sama dengan 9X ini ke dalam persamaan X tambah Y sama dengan 100. Jadi bentuknya X tambah Y diganti dengan 9X. 9X sama dengan 100. X ditambah 9Y sama dengan 10X. Jadi kalau penambahan seperti ini yang kita tambahkan itu koefisiennya 1 atau angka di depan variabel 1 ditambah 9 sama dengan 10. Kalau nggak ditulis berarti sama dengan 1 di depannya. Sama dengan 10X sama dengan 100. X sama dengan 100, oke, dibagi dengan 10. 100 dibagi 10 sama dengan 10. Berarti kita dapatkan nilai X sama dengan 10. Setelah mendapatkan nilai X, kita cari lagi nilai Y dengan mensubstitusikan X sama dengan 10 ke dalam Y sama dengan 9X. Berarti Y sama dengan 9 dikali dengan X. X itu sama dengan 10. Berarti kali dengan 10. Sama dengan Y sama dengan 9 kali 10, 90. Jadi nilai Y dan X sudah kita dapatkan, maka tinggal kita cari nilai Y kurang X. Y dikurang dengan X sama dengan Y-nya 90. Kemudian X-nya kita dapat 10. Oke, 90 dikurang 10 sama dengan 80. Maka kita dapatkan hasilnya 80. Maka jawaban yang benar adalah E, 80. Jawaban yang benar adalah E. Cukup simpel dan cukup mudah untuk dipahami, dan apabila teman-teman selalu belajar dan memahami soal dengan baik, insya Allah akan sukses tes SBMPTN-nya dan maupun tes CPNS-nya khususnya pada bagian TIU. Baik, kita lanjut pada soal yang kedua, di mana soal kedua ini 40% dari A sama dengan B jika B adalah 16,67% dari 48, maka A tambah B sama dengan, berarti kita harus mencari nilai A dari informasi yang diketahui. Atau seperti soal nomor A tadi, informasi-informasi yang diketahui. Kita bikin di sini 40% dari A, berarti 40% dikali dengan A sama dengan B. 40% dikali dengan A sama dengan B. Kemudian jika B adalah 16,67% dari 48, berarti B
sama dengan 16, jadi kita bikin persamaannya dulu ya. 16,67% dari 48. Oke. Jadi kita harus mencari nilai B-nya dulu. Jadi di sini ada catatan khusus di mana 16,67 B ini 60,67% ini merupakan angka istimewa. Kalau bisa kita ubah seperti ini. 16,67% itu sama dengan 1/6. Ini perlu diingat. Karena kalau kita bikin 16,67 per 100 kan susah. Jadi 16,67 ini kita ubah saja dengan 1/6. Jadi kita lanjutkan nih. B kan sama dengan 16,67%. Maka jadinya 1/6 dikali dengan 48. Dikali 48, kemudian kita kali aja. 48 kali 1, 48 per 6 sama dengan 8. Oke, 46 dibagi 6 sama dengan 8. Setelah kita dapatkan 8 dibagi dengan 6 sama dengan 8, maka kita substitusikan, kita substitusikan B ini ke dalam persamaan yang pertama tadi, itu 40%. Oke, kita substitusikan 40% kali A sama dengan B. B tadi berarti 40% ini sama dengan 40/100. Dikali dengan A sama dengan B-nya sama dengan 8. 40/100 ini bisa kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 20, maka 2/5 kali dengan A sama dengan 8. Kita kali silang. 5 kali 8 A sama dengan 5 dikali 8 ini kan sama dengan per 1. Maka jadinya 5 dikali 8 sama dengan 40 per dengan 2. 2 kali 1, 2 sama dengan 20. Jadi kita udah dapat nilai A-nya sama dengan 20. Maka kita dapatkan A ditambah B sama dengan A-nya kita dapatkan 20. Maka 20 ditambah dengan B-nya adalah 8. Berarti 20 tambah 8 sama dengan 28. Maka kita dapatkan yang D. Cukup simpel dan mudah untuk dipahami. Baik, kita lanjut pada soal yang nomor 3. Di sini sudah diketahui jika 5P per dengan Q sama dengan 5, maka Q per 5P kurang Q sama dengan, seperti pada soal-soal sebelumnya, informasi yang diketahui itu akan membantu kita dalam menyelesaikan pertanyaannya, yaitu Q per 5P dikurang Q sama dengan, yang harus kita lakukan, kita menggunakan 5P per Q sama dengan 5. Kita kali silang Q ini kita kalikan ke 5, maka jadinya 5P tetap sama dengan 5 kali Q, yaitu 5Q. Kemudian setelah itu kita coret 5-nya, maka jadinya P sama dengan Q. Karena P kita dapatkan sama dengan Q, maka setelah itu tinggal kita substitusikan ke dalam yang di pertanyaannya, yaitu Q per 5P dikurang Q sama dengan 5P dikurang Q. Di sini kita dapatkan P itu adalah Q, maka kita ganti P dengan Q. Q tetap per 5 dikali P berubah jadi Q dikurang dengan Q sama dengan Q per 5Q dikurang Q, yaitu 4Q sama dengan
Ki per Ki. Ki dicoret, ini di sini tinggal 1, sini tinggal 4, maka 1/4. 1/4 jawabannya, tapi di sini soalnya dalam bentuk persen, maka kita ubah ke dalam persen. 1/4 dikali dengan, tinggal kita kalikan dengan 100%. Sama dengan 100 dikali dengan 1/4 itu sama dengan 25%. Jadi jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C, 25%. Cukup simpel dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Kita lanjut pada soal yang keempat. Di sini diketahui akar dari akar X sama dengan 2 dan akar pangkat 3 dari Y sama dengan 2, maka X per Y, oke, ini pertanyaannya X per Y sama dengan berapa? Oke, untuk menjawab soal seperti ini, maka kita harus menentukan seperti yang sebelumnya, menentukan nilai X dan nilai Y-nya. Nilai X dan nilai Y-nya menggunakan persamaan yang diketahui. Yang pertama, akar lagi dari X sama dengan 2, maka ini yang kita gunakan untuk menentukan nilai X-nya. Bagaimana cara menentukan nilai X-nya? Yang pertama yang harus kita lakukan untuk menghilangkan akar. Jadi kalau untuk menghilangkan akar, maka kita pangkatkan yang di sebelah pangkat 2. Jadi di sini kalau nggak ada tulisannya, berarti di sini ada 2, maka di sini harus dipangkatkan 2. Berarti hilang akarnya, hilang akar 1 dulu, maka X sama dengan 2/2. Kemudian ada satu lagi, maka jadinya akar X sama dengan 2/2 dipangkat lagi dengan 2. Kemudian satu lagi, X dihilangkan akarnya, maka tinggal dipangkatkan lagi 2, pangkat 2, pangkat lagi 2, satu lagi pangkat 2. Jadi nilai X-nya sama dengan, kalau sifat seperti ini, maka pangkatnya dikalikan. Jadi di dalam kurung dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti 2/8. Itu kita dapatkan nilai X-nya. Sekarang untuk nilai Y-nya. Akar pangkat 3 Y sama dengan 2. Jadi kalau tadi X-nya kalau nggak pangkatnya 2, Y akarnya pangkat 2, maka kita kuadratkan. Kalau sekarang pangkat 3 akarnya, maka kita pangkat 3 kan, atau pangkat 3. Y sama dengan, jadi kita hilangkan akarnya, maka sebelah pangkat 3, karena akarnya pangkat 3. Maka 2/3. Jadi X dan Y kita udah dapatkan, yaitu X-nya sama dengan 2/8, Y-nya sama dengan 2/3. Maka di sini kita cari X per Y sama dengan, X-nya sama dengan 2/8. Y-nya 2/3. Oke, jadi kalau bilangan pokoknya sama-sama di A, kalau dibagi maka pangkatnya dikurang. Maka jadinya 2/8 dikurang dengan 3 sama dengan 2/5. 2/5 sama dengan berapa? 2 kali 2, 4, dikali lagi 2, sama dengan 8, kali 2, 16, kali 2 sama dengan 32. Jadi, jawabannya adalah P. Oke, ini untuk yang nomor 4. Oke, kita lanjut pada soal yang nomor 5. Di mana soal yang nomor 5 ini diketahuinya jika X ditambah 3 dikali dengan X tambah 5 dikurang dengan X kurang 4 dikali dengan X kurang 2 sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah, maka untuk menentukan nilai X-nya kita menggunakan persamaan yang dikasih, tinggal kita mengalihkannya aja, X tambah 3 dikali X tambah 5. Oke, di sini kita kerjakan X ditambah 3
dikali dengan X ditambah 5 dikurang dengan X kurang 4 dikali dengan X kurang 2 sama dengan 0. Jadi di sini saya ingin tekankan bahwa kalau ada tanda negatif atau tanda kurang, maka yang harus diperhatikan itu nilainya akan berubah. Jadi perkalian di sini maka dibikin dalam bentuk kurung terlebih dahulu. Nah, jadi kita kalikan dulu X tambah 3 dikali X tambah 5. Jadi yang pertama kita kalikan dulu X dengan X. X kali X, X kuadrat. Kemudian X dikali ke 5, dikali ke semuanya. Berarti tambah dengan 5X. Kemudian 3 lagi. 3 kali ke X, berarti tambah 3X. Kemudian 3 kali 5, yaitu 15. Tambah dengan 15. Kemudian di sini kurang. Kemudian tanda kurangnya diturunkan aja. Cuma hasil kali di sini harus dalam bentuk kurung. Karena tandanya akan berpengaruh nantinya. Jadi ini harus ditekankan, harus diperhatikan. Kalau ada tanda kurang di sini kali kayak gini, maka di sini bikin tanda kurang, maka bikin tanda kurung dulu. Oke, kita kalikan dulu seperti tadi. X kali X. X kali X itu X kuadrat. X kali min 2 berarti min 2X. X sudah, kemudian min 4 lagi. Min 4 kali X berarti min 4X. Kemudian min 4 kali min 2 berarti min plus. Min bertemu min plus 8. Oke, sama dengan 0. Oke, sekarang kita lihat. Ini yang sejenis. Sama-sama memiliki X. 5X ini X juga tapi X kuadrat. Di sini X saja. X pangkat 1. Jadi yang ini saja yang sejenisnya. X kuadrat ditambah dengan 5 ditambah 3. 5X tambah 3X jadinya 8X. Ditambah dengan 15. Oke. Kurang dengan ini ada juga yang sejenis min 2X dengan min 4X jadinya X kuadrat dikurang dengan, karena dia sejenis, min 2 dikurang 4 sama dengan min 6X ditambah dengan 8 sama dengan 0. Oke, setelah itu kita buka kurungnya jadinya X kuadrat ditambah dengan 8X ditambah dengan 15 dikurang dengan X kuadrat, maka tandanya berubah. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. 6X. Kemudian ini jadi negatif. 8. Sama dengan 0. Maka kita lihat di sini. X yang sejenis dengan yang ini. X kuadrat dengan X kuadrat. Berarti X kuadrat dikurang X. Maka habis. X-nya habis. Oke. X kuadratnya 8X ditambah dengan 6X. 8X ditambah 6X sama dengan 14X. Oke. 14X. Kemudian 15 dikurang dengan 8. 15 dikurang 8 sama dengan plus 7 sama dengan 0. 14X sama dengan 7 pindah ruas jadinya min 7. X sama dengan min 7 per 14. Berarti sama dengan min 1 per 2. Jadi jawabannya adalah min 1 per 2. Nilai X adalah min 1 per 2. Jawabannya adalah B. Jawabannya adalah yang B. Ini untuk soal yang nomor 5. Jadi teman-teman terus pelajari, terus pahami. Semoga video yang saya berikan sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Silahkan di-share kepada teman-teman yang lainnya agar dapat manfaat dari video yang saya berikan ini. Dan jangan lupa like dan subscribe video YouTube saya agar bisa membuat konten-konten tentang matematika yang lainnya yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan sampai di sini untuk pertemuan kali ini, video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.